Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Qala al-imam Ja'farun as-Sadiq radhiyallahu anhu, al-ulama umana'ur rusuli ma lam yukhalitu sultan wa yudakhilu dunya. Fa idza khalatu sultan wa dakhalu fid dunya faqad khanu Allah war rasul fa'taziluhum wahdharuhum. Berkata al-imam Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu, bermula para ulama, mereka itu adalah pemegang amanahnya para rasul. Ulama-ulama itu adalah pemegang amanat para rasul. Selama ulama-ulama tadi tidak bergaul dengan kerajaan, dan selama ulama-ulama tadi tidak masuk berkecimpung dalam urusan-urusan duniawi, maka apabila ulama itu sudah bergaul dengan raja, dengan pemerintahan, dan apabila ulama-ulama itu sudah masuk berkecimpung dalam urusan perkara dunia, maka berarti mereka itu ulama mengkhianati Allah dan Rasulnya. Fa'taziluhum, maka jauhilah ulama-ulama seperti itu, wahzaruhum, dan waspadalah kepada mereka itu. Perkataan daripada Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairi ad-dajjali akhwafu alaikum min ad-dajjal. Qila fama huwa ya Rasulullah? Qala ulama usul. Rasulullah bersabda, aku, ujar Nabi, lebih takut atas kamu dari selain Dajjal, minad Dajjali, daripada Dajjal. Artinya, ada jar Nabi yang aku takutkan kepada kalian itu, lebih takut aku daripada Dajjal. Aku dari selain Dajjal lebih takut atas kamu daripada Dajjal. Qila fama huwa, apa dia wahai Rasulullah? Qala, bersabda beliau, ulama usu, yaitu ulama yang jahat. Ulama yang jahat itu sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hancurnya umat beliau daripada menghancurnya seorang Dajjal kepada umat Nabi Muhammad. Zakarahul Imam Al-Ghazali fil Bidayah. Disebutkan oleh Imam Ghazali ini hadis di dalam kitab Al-Bidayatul Hidayah. Wa fi tasbitil fuad, di dalam kitab Tasbitil Fuad anil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, ma afsada 'alan nas dinahum illa ulama. Tidak ada yang merusak atas manusia akan agama mereka itu melainkan ulama. Artinya yang merusak manusia, yang merusak agama manusia ini adalah ulama. Hancurnya umat itu disebabkan oleh ulama yang menghancurkan mereka. Walakin ba'da fasadi dinihim,
Tetapi sesudah rusaknya agama itu ulama tadi, ulama sudah rusak agamanya, lalu para ulama itu merusak agama umat-umatnya. Wa ma afsada 'alan nas dunyahum illal umara, dan tidak ada yang merusak atas manusia dunia mereka illal umara, kecuali para pejabat-pejabat mereka. Yang merusak dunianya manusia, yang merusak ekonominya manusia, yang merusak kekayaannya manusia adalah umara, para pejabat-pejabat itu. Lakin ba'da fasadi dunyahum, tetapi sesudah rusaknya dunia mereka itu para umara tadi. Babi fasadil ulama, dengan sebab rusaknya ulama, yafsududdin, rusak agama. Wabi fasadil umara, dengan sebab rusaknya itu para pejabat, tafsudud dunia, rusaklah dunia. Lianna qawamal amri innama huwa birru'us, hanya karena bahwasanya tegaknya satu perkara hanya saja dia dengan pemimpin-pemimpinnya, dengan kepala-kepalanya. Ahluddin, ahli agama, li ahli din, bagi ahli agama. Wa ahlud dunya, orang-orang ahlu dunia, li ahli dunia, bagi ahli dunia. Faidza taghayyara ar-ru'us, bila mana sudah berubah itu pemimpin atau kepala-kepala tadi, taghayyara al-mar'us, maka berubah juga orang yang dipimpinnya. Intaha perkataan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Qultu, aku mengata, ujar pengarang, wa qad asyara ila hadzal ma'na Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak haitsu yaqul ra'aitu az-zunuba tumitul quluba wa qad yurisu zulla idmanuha. Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati. Dan sungguh membuahkan kehinaan oleh mengekalinya dosa-dosa itu. Wa tarkuz dzunub, meninggalkan dosa, hayatul qulub, hidupnya hati. Wa khairun li nafsika, dan kebaikan bagi diri engkau, isyanuha, mengingkarinya itu dosa tadi. Wa hal afsadad dina illal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha, tidak ada yang merusak agama itu melainkan adalah raja-raja dan ulama-ulama yang jahat. Ahbar, ruhban, iya aja maksudnya. Waba'un nufusa walam yartaju walam taglu fis-suqi azmanuha, mereka itu menjual diri mereka dan tidak laku dan tidak mahal di pasar harga diri mereka. Laqad rata'al qaumu fi jifatin, sungguh makan itu kaum pada bangkai. Yabinu lidil lubbi, nampak bagi orang yang berakal, antanuha, busuknya itu bangkai tadi. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar, beliau berkata, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah, sesungguhnya yang paling aku takutkan, sesuatu yang aku takutkan atas ini umat, al-munafik, orang munafik, al-alim, yang berilmu. Kalau orang munafik nang kada berilmu, itu mudaratnya hanya untuk dirinya.
Tapi kalau orang munafik tapi dia berilmu, itu bisa membahayakan, mencelakakan orang lain. Qalu, para sahabat, Umar berkata, wa kaifa yakunu munafikan alima, bagaimana ada orang munafik itu alim? Qala, berkata Sayyidina Umar, alimul lisan, mereka alim lisannya, pandai dalam berkata-katanya. Jahilul qalbi wal amal, mereka jahil hatinya dan perbuatannya. Intaha naqalahu bil ihya, beliau menakal itu perkataan di dalam Ihya. Wa an Aliin karramallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, qala qasama zahri rajulani, memecahkan belakangku dua orang. Pertama, alimun mutahattik, orang alim yang tidak tahu malu. Wa jahilun mutanassik, orang jahil ahli ibadah. Wa kana Salihun al-Murri rahimahullah yaqul, ihzaru, takutlah kamu, alimat dunia, akan orang alim yang cinta kepada dunia, antujalisuhu, bahwa kamu semajlis dengan dia. Kenapa sebabnya? Karena disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq tadi bahwa orang alim yang berkecimpung dengan urusan-urusan duniawi, mereka itu adalah merupakan orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu kita jangan sekedudukan dengan orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Khaufan ayyaftinakum, karena dikhawatirkan bahwa itu orang alim yang keduniaan tadi menggoda kamu, memfitnah kamu, bizakhrafati lisani, dengan perhiasan lisannya, wa madhihi lil ilmi, dan memujinya dia bagi ilmu, wa ahlihi, dan ahli ilmu, min ghairi amalin bih, dari ketiadaan mengamalkan dengan ilmu itu. Wa kana yaqul, Salih al-Murri berkata lagi, rubbama kana ilmul alim zadahu ilan nar. Kadang-kadang atau barangkali adalah ilmu seorang alim itu mengantarkan dia ke neraka. Itu ilmu-ilmu yang dipakainya untuk mencari ketinggian martabat dalam dunia. Ilmu yang dipakainya hanya untuk mencari keuntungan dunianya. Itu ilmu adalah zadahu ilan nar, mengantarkan dia ke api neraka. Fala yanbaghi li ahadin ay yafraha bi ilmihi illa ba'da mujawazati sirat. Tidaklah patut bagi seseorang gembira dengan ilmunya melainkan sesudah melewati titian sirat kaina. Bila selamat, ayuha kita suka dengan ilmu. Bila selamat, ayuha suka bangga dengan pengetahuan yang ada. Fahunaka ya'lamu haqiqata ilmihi, maka di sanalah dia mengetahui sebenar-benar ilmunya. Di titian sirat itulah kita tahu sebujuran ilmu yang ada pada kita. Hal huwa hujjatun lahu aw alaih, adakah itu ilmu menolong akan dia atau mengalahkan akan dia. Intaha. Ruwiya bi atharis salaf, diriwayatkan pada perkataan ulama-ulama dahulu, annal wa'iza kana idza jalasa linnas,
bahwasanya orang yang berceramah bila dia duduk untuk manusia, para ulama berkata tafaqqadu minhu thalathatan, periksa daripadanya, teliti daripadanya 3 hal. Fa in kana mu'taqidan al bid'ata, jika itu si penceramah orangnya mengiktikadkan i'tikad yang bukan ahlu sunnah, fala tujalisu, jangan kamu duduk kepadanya. Fa innahu an lisanis syaitan yantiqu, bahwa dia itu bertutur daripada lisannya syaitan. Wa in kana sayyi'at tu'mah, jikalau itu orang yang penceramah jahat makannya. Ini kada tahu nang halal, kada tahu nang haram, nang penting ada makan makanan dimakan. Fala tujalisu, maka jangan kamu sekedudukan akan dia. Fa innahu 'anil hawa yantiqu, karena dia bertutur daripada hawa nafsunya. Fa illam yakun makinal aqli, jikalau tidak adalah penceramah itu kuat akalnya, fala tujalisu, maka jangan kamu duduk kepadanya. Fa innahu yufsidu bikalamihi, bahwa dia itu merusak dengan perkataannya, aksara, lebih banyak, mimma yuslihu, daripada yang membaguskan. Zakarahu Ghazali bil Ihya. Wa an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma qala, daripada Jabir berkata, la tajlisu inda kulli alimin, jangan kamu duduk di sisi tiap-tiap orang alim. Artinya jangan kamu sembarang mengaji kepada tuan guru. Jangan sembarang kamu mengaji kepada tuan guru. Illa, kecuali aliman, orang alim, yad'ukum, yang mengajak kamu, min khamsin ila khamsin, dari 5 kepada 5. Jadi amun pengajiannya, pelajarannya kada membuahkan 5 kali 5, berarti kada ada manfaatnya. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Orang alim yang kita dengari ilmunya itu adalah mengajak dari keraguan-raguan kepada yakin. Asalnya kita ragu-ragu tentang rezeki, asalnya kita ragu-ragu tentang takdir Allah, asalnya kita ragu-ragu tentang apa yang sudah ditetapkan Allah. Nah, kita mengaji, tuntung mengaji, kita yakin bahwa takdir Allah pasti akan terjadi. Kita yakin bahwa rezeki yang milik kita pasti akan datang kepada kita. Nah, setiap yang dulunya ragu-ragu jadi yakin. Kalau dahulunya kita yakin, imbah mengaji timbul jadi ragu-ragu, nah itu pengajian yang sesat ngarannya. Dahulu baik yakin, begitu mengaji timbul asa ragu-ragu, kacau nang adanya. Nah itu ada bagus. Nang bagus nang dulunya ragu-ragu, dulunya kurang yakin, begitu mengaji yakin. Nah itu nang dicari. Wa minar riya ilal ikhlas, yang mengajak kamu dari riya kepada ikhlas. Dulunya beribadah karena makhluk Allah. Dulunya beribadah karena takut neraka. Dulunya beribadah karena mengharapkan surga. Sekarang beribadah hanya semata-mata menunjukkan seorang hamba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ngarannya ilmu yang didapat itu membawa dia kepada ikhlas. Wa minar ragbah ila zuhdi, dan mengajak kamu daripada gemar dunia kepada zuhud. Dahulu kada kawa ketinggalan urusan dunia.
sedikit merasa ketinggalan dunia, merasa rugi. Sedikit ada duit keluar, merasa rugi. Nah sekarang dengan menuntut ilmu, dengan mengaji, ada kurang. Ketinggalan dunia, ada merasa rugi apabila diganti dengan akhirat. Kegemaran kepada dunia semakin berkurang, kecintaan kepada akhirat makin bertambah. Nah itu menunjukkan bahwa ilmu nang bagus nang dituntut. Wa minal kibri ila tawadhu, dan yang mengajak kamu daripada sombong kepada tawadhu. Lagi belum mengaji dahulu rasa seorang paharatnya, lagi belum mengaji asa seorang pembersihnya, lagi belum mengaji asa seorang peningginya, pemacam-macamnya. Begitu menuntut ilmu ternyata salah. Ternyata aku nang paling bungul sekalinya, aku nang paling hina diri, aku nang paling banyak dosa, aku nang paling banyak melanggar hukum Allah karena aku nang tahu tentang diriku. Orang lain tahu sekali-sekali aja berbuat maksiat, tapi kalau aku tahu tentang diriku setiap saat lupa kepada Allah. Dari situ timbul tawadhu, timbul kadang merasa tinggi diri. Nah kalau ilmu nang macam itu kita tuntut, itu ilmu nang benar karena. Jangan dulunya tawadhu mbah mengaji jadi sombong. Dulunya tawadhu merasa hina, merasa jahat, begitu mengaji merasa hebat. Nah, merasa baik, itu ilmu nang salah nang dituntut. Wa minal adawati ilan nasiha, dan yang mengajak kamu daripada permusuhan kepada nasihat. Dahulu kalau orang lain dapat celaka suka, ada saingan dapat musibah gembira. Selawas mengaji ampih macam itu. Selawas menuntut ilmu, nang dia inginkan dalam hatinya adalah agar seluruh orang muslim muslimat itu bahagia dunia akhirat. Nang dia inginkan dalam hatinya agar orang muslim muslimat itu masuk surga semuaan. Nang ia inginkan dalam hatinya agar muslim muslimat terhindar daripada bala dan bencana. Nah itu nasihat ngarannya. Nasihat itu artinya iradatul khair li ghairik, menghendaki kebaikan bagi orang lain. Itu nasihat ngarannya. Apa ta'rif nasihat? Nasihat itu artinya bermaksud baik kepada orang lain. Nah itu nasihat. Kalau hati kita ini ada sedikit saja kepingin orang lain rugi, orang lain celaka, orang lain kalah, berarti kita kada punya nasihat. Berarti hati kita ada adawah, ada permusuhan. Ilmu nang baik, ilmu nang meninggalkan permusuhan menuju kepada nasihat. Intaha min qutil qulub. Wa kana Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah yaqul, Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah berkata, li ulama'id dunia, bagi ulama-ulama yang berkecimpung dengan dunia. Ujar Yahya bin Mu'adz, ya ashabal ilmi, wahai orang-orang yang berilmu, qusurukum Qaisariyah, gedung kamu seperti gedungnya Kaisar Romawi. Wa buyutukum Kisrawiyah, rumah-rumah kamu wahai ulama dunia seperti rumahnya raja-raja Persia. Wa aswabukum, pakaian-pakaian kamu, aswab lah. Wa aswabukum, pakaian-pakaian kamu zahiriyah, selalu yang paling mahal. Nya kada mau pakaian nang lebih mahal orang lain, pasti inya mesti yang paling mahal. Itu ulama-ulama dunia. Gedungnya kayak gedung Kaisar, rumahnya kayak Persia, raja Persia, pakaiannya kayak zahiriyah. Zahiriyah itu artinya adalah dulu ada seorang menteri yang bernama Abdullah bin Zahir.
Abdullah bin Zahir ini seorang menteri, nang bila berpakaian mesti paling mahal pakaiannya. Sandalnya harus pelarangnya pada orang, bajunya harus pelarangnya, samuan harus pelarangnya pada orang. Abdullah bin Zahir seorang menteri. Lalu orang-orang yang mencontoh perilakunya disebut zahiriyah. Wa aswabukum zahiriyah, artinya pakaian kamu macam pakaiannya Abdullah bin Zahir al-Wazir. Wa akhfafukum, sepatu-sepatu kamu jalutiyah, macam sepatunya Jalut. Wa marakibukum qaruniyah, tunggangan-tunggangan kamu laksana Karun. Wa tiba'ukum numrudiyah, tabiat-tabiat kamu seperti tabiatnya Namrud. Wa awanikum, bejana-bejana kamu, cangkir piring makanan kamu fir'auniyah, laksana Fir'aun. Wa ma'atimukum, tempat perkumpulan kamu jahiliyah, seperti orang jahiliyah. Wa madzahibukum, dan mazhab kamu syaitaniyah, mazhabnya syaitan. Fa'aina syari'atul Muhammadiyah, maka di manakah letaknya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga situ qala Sayyidina al-Imam Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu fi kitab Da'watit Tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Wa qawlu sayyidina an-nazimi radhiyallahu anhu, wa usuluna wa syuyuhuna min sadatin alawiyatin nabawiyatin basma' wa'i. Usul-usul kami, nenek moyang kami, guru-guru kami daripada sadah alawi, nabawi, dengarkan olehmu, basma' wa'i. Aslus syai', asal sesuatu, ma minhu yataparra'u, sesuatu yang daripadanya bercabang. Sesuatu yang daripadanya bercabang disebut asal. Abah dan mama tuh, itu asal. Kenapa? Dari sini berdua timbul anak cucu cabang segala macam. Wa jam'ul asli usulun, jamaknya usul. Wasyuyukh jam'u syaikhin. Wa yujma'u syaikhu, dan dijamakkan syaikh ala masyaikh. Wa asyakh wa masyikhah. Wa bil usul waqa'atil wiladatul ula at-tab'iyah. Dengan sebab usul, bapak ibu, kai nini, dengan sebab sidin itu terjadilah kelahiran pertama secara tabiat, lahirlah manusia. Wa bisyuyukh, dengan sebab guru, waqa'atil wiladatud diniyah, jatuhlah, terjadilah kelahiran agama. Yang melahirkan batang tubuh kita adalah usul ibu bapak kita. Tapi yang melahirkan agama dalam diri kita adalah suyuh, guru-guru kita. Waqad warada an Nabiyillah Isa alaihi salam la yalija malakutas samawat man lam yulad marratain. La yalija, tidak akan masuk selamanya ke alam malakut langit orang yang belum dilahirkan dua kali. Tidak akan bisa
melihat alam malakut kecuali orang yang dilahirkan 2 kali dalam dunia. Maksudnya ya apa? Pabil wiladatil ula, dengan kelahiran pertama, hasalal irtibatu bi alamil mulki. Kelahiran yang pertama terjadilah hubungan dengan alam dunia. Kita lahir yang pertama terjadi hubungan dengan alam mulki, makan, minum, guring, bakawan, bebini, belaki dan sebagainya. Wabil ukhra, dengan kelahiran nang sebutingnya, hasalal irtibat, hasillah hubungan bi alamil malakut, dengan alam malakut. Artinya bapak ibu kita mengulahkan hubungan untuk alam mulki, alam kenyataan ini, sedangkan guru-guru kita mengulahkan hubungan kepada kita agar kita bisa masuk kepada alam malakut. Wal murid juz'u syaikhihi, seorang murid itu merupakan bagian daripada gurunya. Kama annal walad, sebagaimana seorang anak juz'un minal walid, bagian dari orang tuanya. Wa qauluhu, dan perkataan sidin min sadatin, sadah jam'u sayyid. Sayyid satu orang, sayyidani 2, sadah banyak. Diambil min sada ghairahu wa zada alaihi. Wa qauluhu alawiyatin, nisbatun, nisbah ila Ali. Keturunan Sayyidina Ali itu disebut Alawi, Alawiyah. Wa huwa Ali amirul mu'minin, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah fil jannah. Wa yunsabuna aidan, dan dinisbahkan pula mereka Alawiyah tadi ila jaddihim, kepada kakek mereka Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Wa huwa Alawi awwalu man summiya bihi, awal orang yang dinamakan Alawi. Baris Islamnya Alawi, jangan Alwi. Alawi bin Ubaidillah. Jadi apabila orang itu Alawiyin atau Alawiyah, bisa disebut sebagai keturunan Sayyidina Ali secara umum atau keturunan Imam Alawi bin Ubaidillah. Wa qauluhu nabawiyah, nisbatun ilan nabi, nisbah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali tayyibin al-akramin. Summa amara radhiyallahu anhu, kemudian menyuruh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad bisama wal wahyi, dengan mendengar, bikauli, dengan perkataan sidin, pasma' wa'i, dengarkan, gersidin. Wal musyaru ilaihim, yang diisyarat kepada mereka siapa? Humus sadah, yaitu para sayyid, para habib. As-sunniyun, yang mereka itu bermazhab sunnah wal jamaah. An-nabawiyun, keturunan Nabi. Al-Alawiyun, keturunan Sayyidina Ali. Al-Husainiyun, keturunan Sayyidina Husain. Banu Alawi, keturunan Alawi bin Abdullah bin Ahmad ibni Isa ibni Muhammadin ibni Ali ibni Ja'far ibni Muhammad ibni Ali ibni Al-Husain As-Sibti ibni Ali ibni Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man jama'allahu lahum, mereka itu para sadah, para tokoh-tokoh Alawiyah. Man jama'allahu lahum, ialah orang yang Allah himpunkan bagi mereka bainal wiladatain, antara 2 kelahiran. Bin nisbatis sahihah, dengan nisbah yang sahih. Wasiratil malihah, dan sejarah yang manis. Wasyarafin nabawi, kemuliaan Nabi.
wan nasabil mustafawi, keturunan Nabi juga artinya, wal wirasatid diniyah, pewaris agama, wal juz'iyyatil muhammadiyah, bagian daripada Nabi, wal bad'atil fatimiyyatil mutahharah, dan bagian dari Sayyidatina Fatimah al-Mutahharah, bil iradatil azaliyah, pada kehendak Allah yang dahulu, sudah ditentukan Allah demikian. Ma'a zuhuri kamalit taharah, serta tampaknya kesempurnaan kesucian, minal bid'il khabisah, orang-orang Alawiyin Jasidin adalah orang-orang yang sempurna kesuciannya daripada bid'ah yang jahat. Wa mulazamatil kitab wa sunnah, yang melazimi Quran dan hadis. Wa mu'anaqati siratis salaf, dan yang memeluk, nang kada memisahi artinya akan sejarah para ulama-ulama dahulu. Wal fauzi, dan beruntung, bil mirasin nabawiyyil Muhammadi, dengan warisan Nabi Muhammad. Wa sirril ahmadi, dan rahasia al-ahmadi. Panasabuhum al-fakhiru, maka bermula keturunan mereka yang elok, al-muttasilu, yang berait berhubung, bisayyidil mursalin, dengan nabi kita, ka'ikdid durar wasimtil jawahir, seperti ikatan permata-permata, wasimtil jawahir, dan untayan permata-permata, al-ma'qudi, yang diikat, bil jauharatil yatimah, dengan permata yang indah, li'aqdir risalatil karimah, untuk mengikat risalah yang mulia. Wa qad haqqaqahu, sungguh mentahqiq akan nasab mereka, al-a'immatul ajilla, imam-imam besar, wa ajma' alai, dan sepakat atasnya, al-qudwatul ulama, ulama-ulama ikutan, wa mtala'at bihi, dan penuh dengannya itu nasab mereka, al-kutubu, kitab-kitab, minat tabaqat, kitab tabaqat, wa tawarikh, kitab tarikh, war rasail, kitab risalah, wal fawaid, kitab-kitab fawaid, wal fatawa, wal ijazat, nazman wa nasran, baik secara syair atau secara yang bukan syair, bi hadramauta, di Hadramaut, wasyihri, di sihir, wa zufar al yaman, wa sawahil, wa makkata, wal madinati, wal basra, wa ghairiha. Nah, pamimman zakara dzalik, setengah ulama yang menyebutkan akan yang demikian tentang keturunan mereka tadi adalah al-Imamul Bisri wa Ibnu Asadin wa Ibnul Junaid. Nah, hingga situ dulu. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. ولا يكسب أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبده وصحبه النبي وسلم برحمة الله الرحيم دولة محمد رحمة حبيبة الرجب الذي سلام ورحمة الله ربه الذي سلام ورحمة الله السلام على رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم سلام أجب لا تجب العلم ولا تجب العلم لا تبعد برحمة الله الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على وسلم الأخيار ومن تحب بها سيدنا مولانا محمد المختار ولا تاكل الأحياء الذين عليها الله تعالى والنور والسلام الأخيار وبتعب بها سيدنا مولانا محمد المختار ولا تاكل الأحياء الذين من ذلك اللهم صل على النور والرسول والسلام الأحياء وتحب بها سيدنا مولانا محمد المختار ولا تاكل الأحياء الذين من ذلك اللهم دينا به الله قد جعلنا ممن حلف عامك الرافع اللهم دينا الله اللهم استغفر تقبيح الذنوب والتسبيح العيوب والتسبيح القلوب لمن سوء اللهم لا اله الا الله ولكل حامل ما شاء الله ونعم الحمد لله سيدنا سيدنا جعلنا كتاب محمد العظيم اللهم صل وسلم ومن صلى عليه وسلم يا ارحم الراحمين اللهم صل يا الله وبارك في العلم وصلاه المجيس وسعد المجلس ورحمه الموت اللهم اعنا من شر الموت اللهم اعنا من شر الموت اللهم اعنا من شر الموت جزاك الله ما ادرك احمد انت الوهاب ربنا ربنا انك سمعنا ما توعدنا انك انت الرحيم ربنا
الخاسرين. اللهم اغفر من سيدنا محمد واستر من سيدنا محمد وارحم من سيدنا محمد ومن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حسنة حسنة واجعل النار واجعل النار واجعل النار يعدي سيئة فارغ نعيم حوقي وقال يعمل جعل محمد. صلى الله ربنا على المؤمن احمد مصطفى سيدنا سيدنا اجمعين. صلى الله ربنا على المؤمن احمد مصطفى سيدنا سيدنا اجمعين. صلى الله ربنا على المؤمن احمد مصطفى سيدنا سيدنا اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين.